intinya kalau Anda kentut yang malu mukanya. Kalau Anda melakukan sesuatu yang buruk di masyarakat, bilangnya selalu saya taruh di mana muka saya. Meskipun tangannya bunuh orang, tangannya yang mencuri, tapi dia tidak bilang saya taruh di mana tangan saya, tapi saya taruh di mana muka saya. Karena muka ini adalah representasi dari kepribadian Anda. Gitu. Maka kalau bikin KTP harus foto wajah. Tidak boleh gencet, dengkul, ya, harus foto wajah. Dan kalau kita bilang Pak Burhanuddin, itu pasti yang kita ingat adalah wajahnya Pak Burhanuddin. Kecuali Mbak Mega mungkin yang Anda ingat macam-macam kan. Gus Dur lain lagi kan, yang kita ingat bukan wajahnya tapi ngantuknya ini kan. Gus Dur ini terserah tergantung martabat masing-masing. Oke, tapi pokoknya intinya seperti itu. Jadi sujud, sholat, puasa sebenarnya pelajaran akhlak sehari-hari, termasuk sampai pelajaran policy kenegaraan, sampai ke tingkat misalnya assalamualaikum kan, itu kan sistem sosial. Transaksi saya bilang assalamualaikum, saya menawarkan kerjasama keselamatan dengan Anda. Artinya kalau kita jualan, sampai punya ojek, punya motor, saya ngojek, saya akan menyelamatkan motor Anda dan memberi setoran kepada Anda juga akan menyelamatkan saya kalau saya dikenai apa-apa oleh perampok dan sebagainya. Jadi kita berassalamualaikum, ada transaksi, dan itu bisa terjadi tidak hanya antara sampean sama saya, bisa terjadi antara SBY dengan rakyatnya, DPR dengan yang diwakilinya, Menteri Pertanian dengan petani. Bisa terjadi perjanjian assalamualaikum karena bunyi aslinya kan assalamu warahmatullahi wabarakatuhu alaikum, kan gitu asal usulnya. Jadi itu satu proses sistemik. Ada transaksi sosial, setelah transaksi terus terjadi penciptaan dan perundingan mengenai aturan main, konstitusi, hukum, perda, pasal-pasal dan lain sebagainya. Keperluannya untuk apa? Untuk supaya kita sebagai satu kumpulan mukminin, orang-orang yang menegakkan keamanan hidup, bukan hanya keamanan dalam arti kepolisian, keamanan beras, keamanan hati, keamanan takwa, keamanan iman, keamanan segala macam, itu bisa melakukan, sistem kita bisa mentransformasikan antara rahmat, dari rahmat Allah menjadi barokah. Karena rahmat sama barokah harus kita cari lagi nih. Harus kita cari lagi. Kita kan serabutan sama-sama ini aja. Pokoknya kalau khair ya baik, ma'ruf ya baik, Islam ya baik, soleh ya baik. Semua tanya dari selama Ramadan ini, soleh artinya baik, alim baik, soleh baik semua. Jadi kita tidak mengerti persis mana, kalau kita lihat sambal, itu kita tidak bisa menganalisis mana Lombok, mana Bambak, Baramak, mana Terasi, mana. Nah, kita coba malam ini memulai tradisi untuk analitis bahwa setiap segala sesuatu itu ada unsur. Makanya puasa tadi saya tanyakan, pada titik puasa itu ada yang mana? Pada sahurnya, pada ini, pada yang lain-lainnya. Kalau saya terusin soal assalamualaikum, rahmat itu kan ada inna arsalnaka rahmatan illa rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya itu satu konteks universal di mana Islam itu dianjurkan dan didatangkan Allah untuk menjadi kemaslahatan bagi apa saja di alam ini, dari sungai, gunung, hutan, manusia, binatang, ekosistem. Ya, kalau di Sydney, Australia itu kalau untuk dapat IMB itu Anda dipersyarati harus tanam pohon ini sekian biji dengan jarak sekian meter, karena sudah ada penataan kota di mana dibutuhkan pohon ini dan tidak boleh pohon itu. Di Indonesia IMB tidak ada hubungannya sama lingkungan hidup. IMB hubungannya sama seberapa cepat Anda memproses dengan tingkat sodoran uang yang setinggi-tingginya gitu. Nah, itu yang disebut assalamualaikum di sini itu sebenarnya. Rahmat itu the whole thing. Maling, koruptor,
itu sama Tuhan tidak diajar kok. Korupsi terus umroh dan naik haji, menaik hajikan banyak orang, terus dia dipuji-puji orang di mana-mana. Ya, itu sama Tuhan juga nggak diapa-apain kok. Itu rahmat. Jadi kalau sampai nyuri duit, terus sampai pakai untuk beli soto gebrak, itu enggak, terus soto gebraknya jadi rasa nggak enak, enggak, tetap enak juga. Jadi barang curian itu enak. Jadi sekarang kalau nggak percaya, nanti pulang dari sini cari warung, terus coba curi ayam goreng, tetap enak apa enggak? Nah, enak, tetap enak, tidak ada bedanya. Bahkan lebih enak karena curian. Lebih enak ya. Rokok itu kalau dikasih lebih enak daripada kalau beli sendiri ya, itu pengalaman kira-kira di situ. Nah kalau barokah is something different. Barokah itu something different. Barokah itu rahmat tapi kontekstual. Dia mengharuskan persyaratan-persyaratan syar'i dan mahabbah dengan Allah. Orang tidak semua dapat barokah, orang bisa dapat gaji besar, belum tentu jumlah barokahnya sekian persen dari semua gajinya itu. Ini bisa kita perpanjang dengan kasus-kasus dengan barokah, tapi intinya barokah itu berbeda dengan yang kalau cari rahmat, tidak usah masuk Islam, tidak masalah. Tidak usah sholat, dikasih rahmat itu lah. Ayam aja dikasih, maling dikasih. Tapi kalau barokah itu sesuatu yang khusus. Nah, oke, saya kembalikan ke puasa. Puasa imsak min aini. Ini yang ada yang belajar nahwu sorof, saya pengen meskipun saya sendiri tidak belajar, tapi saya sok-sok bisa. Itu amsaka yumsiku imsakan. Jadi itu menahan, mengendalikan. Jadi puasa itu dimulai pada waktu imsak. Disitulah yang disebut niat. Niat itu bukan apa itu somal gohi dari fardhi, itu ya tidak apa-apa untuk budayanya. Tapi kalau itu tidak masuk sini dan tidak masuk sini kan terus menjadi bukan niat, tapi nyanyian. Seperti di TV kalau itu astagfirullah, pintu surga, pintu surga. Nah itu menjadi kebudayaan, dia menjadi entertainment. Bahkan qiraah bisa menjadi entertainment. Orang baca Quran yang sangat bagus, fokusnya dia bukan menikmati kehusukannya dengan Allah, tapi dia menikmati dahsyatnya suaranya dan panjangnya nafasnya, dan membayangkan betapa orang-orang itu akan memuji panjangnya suaraku dan tingginya Allah. Kan begitu? Saya tidak bisa menuduh, tetapi bisa ada kemungkinan seperti itu. Nah pada saat mengaji itu dengan hati seperti itu, dia sebenarnya bukan mengaji, dia sedang nyanyi. Dia sedang menyanyi. Makanya kalau di teman-teman maknya ada bedanya baca sholawat dengan menyanyikan sholawat dengan bersolawat, itu ada bedanya. Seperti kalau dalam main drama, ini mohon maaf, kalau dalam drama itu misalnya Rendra, orang nomor satu soal drama Rendra, kalau lakonnya kita ambil Hamlet ya, dari Shakespeare. Tingkat pertama sama dengan tingkat 5 orang. Pertama, Rendra berperan sebagai Hamlet. Kalau mau naik lagi, Rendra menjadi Hamlet. Sudah beda ya? Sudah lebih manunggal, sudah lebih tauhid, ya, lebih wakil. Di atas lagi, Rendra adalah Hamlet. Sudah tidak ada Rendra. Karena Rendra adalah Hamlet. Masih diingat kata Rendra, tapi lebih dominan Hamlet. Kalau mau paling tinggi tingkatnya, ibarat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibanding khulafa yang lain, itu yang di panggung itu Hamlet. Udah nggak ada Rendra, udah nggak ada pemeran, nggak ada peran, nggak ada lakon, yang ada Hamlet. Nah itu berarti itu yang kalau orang Jawa disebut manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti itu bukan kok saya ke Gunung Galunggung begini terus Allah datang, wahai Ainun, ada apakah gerangan kau mencariku? Enggak gitu. Yang disebut manunggaling kawula Gusti itu, manunggal itu bahasa Arabnya tauhid, wahadan wahidu muwahidan. Tergantung konteks apa mau menerapkan tafsirnya. Tauhid saya hubungkan dengan